Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Perkenalkan, fasilitator saya, Ibu Regina Angelina Dwe, SPD MM, pengajar praktik, Bapak Ishak Beukliu, SPD, dan saya sendiri, Imelda Ina, SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Impres Taikiu, Kecamatan Guanfatu. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, CGP dapat mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP dapat menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah, dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan, apa yang ada di sekolah, mencari tahu bagaimana kekuatan itu harus dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Adapun tahapan bakja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan generasi tangguh yang berakhlak mulia, mandiri, dan bergotong royong. Penjelasan komponen visi. Yang pertama, berakhlak mulia, menggambarkan profil Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global. Yang kedua, mandiri, menggambarkan profil Pancasila dimensi tanggung jawab, disiplin, dan bernalar kritis. Yang ketiga, gotong royong, menggambarkan profil Pancasila dimensi pekerja keras, kreatif, dan inovatif. Prakarsa perubahan diri yang saya pilih yaitu berfokus pada aspek gotong royong, yakni mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah. Tahapan bakja yang berfokus pada prakarsa perubahan diri. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Tindakannya yang pertama, mencari referensi atau informasi berkaitan dengan mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi bersama kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan peserta didik. Yang ketiga, memberikan motivasi tentang manfaatnya bergotong royong. Yang keempat, menjelaskan kepada warga sekolah tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tahap yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai pengalaman dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana caranya mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang ketiga, situasi apa yang dapat mendukung nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang keempat, keterampilan apa yang harus dimiliki dalam mengembangkan nilai gotong royong melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Tindakannya, yang pertama, berkolaborasi dengan rekan atau narasumber yang telah berhasil mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, mencari tahu cara atau strategi yang digunakan
dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dimiliki dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, mencari informasi melalui berbagai sumber atau media. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, kebiasaan-kebiasaan apa yang dapat mendukung saya dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika nilai gotong royong peserta didik meningkat melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang ketiga, apa hal-hal yang dapat mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang keempat, bisakah peserta didik saya memiliki nilai gotong royong dalam situasi apapun? Tindakannya, yang pertama, mengatur jadwal kegiatan pembersihan lingkungan sekolah secara rutin dan berkala. Yang kedua, meyakinkan peserta didik bahwa nilai gotong royong itu dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong, menciptakan lingkungan yang harmonis, pekerjaan cepat selesai, dan meningkatkan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, hal-hal yang dapat mengembangkan nilai gotong royong peserta didik antara lain melakukan komunikasi, menghargai perbedaan, suka membantu orang lain, bersikap adil, dan selalu membangun rasa solidaritas. Yang keempat, mempraktikkan kegiatan gotong royong dalam situasi apapun secara berkelanjutan. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah sederhana yang dapat saya lakukan dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana tindakan-tindakan yang dapat mendukung saya dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang ketiga, berapa lama target waktu yang saya butuhkan dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang keempat, bagaimana cara untuk menyemangati usaha bersama dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang kelima, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah kegiatan untuk mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Tindakannya yang pertama, membuat pencapaian secara realistis setiap minggunya. Yang kedua, meminta rekan guru untuk mengingatkan. Yang ketiga, menciptakan kegiatan yang menyenangkan dan meningkatkan rasa persatuan. Yang keempat, membuat catatan besar target yang harus dicapai setiap minggu. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan saya libatkan dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, kapan kegiatan mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah ini dimulai? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Yang keempat, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan nilai gotong royong peserta didik melalui kegiatan pembersihan lingkungan sekolah? Tindakannya yang pertama, rekan guru yang memiliki minat yang sama. Yang kedua, akan berlangsung mulai sekarang dan berkelanjutan. Yang ketiga, berkolaborasi bersama Dewan Guru dalam komunitas, membiasakan budaya saling menghormati dan melakukan komunikasi. Yang keempat, rekan sejawat. Demikian video yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia.